cari-cari broker yang terpercaya dan juga legal, saya merekomendasikan kalian untuk memakai Forex IMF ya. Kemudian kalau untuk linknya itu ada di deskripsi video ya, setiap video itu saya sudah cantumkan untuk linknya, tinggal kalian klik aja di sini ya. Nanti masuk ke bagian pendaftaran. Nah di Forex IMF ini itu pasti legal dan memang sudah terdaftar ya di beberapa lembaga, baik itu di Bapeti, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, dan juga JFX ya. Jadi sudah pasti aman. Baik untuk masalah deposit dan juga withdraw itu lancar. Balik lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita perhatikan XAUUSD kemarin itu dia berhasil break dari 1780, kemudian dari 1778 ya, terutama yang kita bahas kemarin. Lalu kalau kita lihat lagi, memang untuk saat ini ya posisi harganya itu dia sedang mencoba untuk naik kembali dengan melakukan retest di area 1790. Jadi kemarin itu dia kenaikan tertinggi di 1790. Setelah dia melakukan sideways dari tanggal 6 Desember sampai kurang lebih di tanggal 7 Desember kemarin ya, itu dia baru bisa break di malam harinya, itu kurang lebih di jam 9 malam kalau kita perhatikan di sini. Nah, di jam 9 malam ini di break. Nah, breakoutnya ini juga dikarenakan ada tekanan dari buyer, yang dimana kalau kita perhatikan, saya juga sempat update ya di channel Telegram Jurnal Trading ID, kalau misalkan bayarnya itu sedang akumulasi dari harga bawah ya, dari harga kurang lebih 1767, dia membentuk trend line naik ya. Sebenarnya ini channeling harga, dia pelan-pelan untuk naik ke atas sampai benar-benar bisa break dari 1778 sampai 1780 ini. Jadi kalau kita perhatikan ini candle breakoutnya. Nah, ini kalau kita lihat nih ada candle merah yang berbentuk hampir seperti doji ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah menandakan bahwa sebenarnya pasar itu dia memiliki volatilitas yang cukup tinggi di sini di candle merah yang ini. Lalu kita bisa lihat juga dari volumenya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas jual beli atau aktivitas transaksi ya, atau volume transaksi ini lebih besar ketimbang candle yang ada di sebelahnya gitu. Jadi memang volume ini juga kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi volatilitas harga pasar. Kalau saat ini di sesi Asia, kalau kita lihat memang volumenya cenderung kecil, tapi tekanan dari si pihak seller itu cukup besar. Ya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi tadi. Di jam 9 pagi tadi ya, di time frame 1 jam ini, si seller ini cukup menekan pergerakan harga ini atau pergerakan si gold ini untuk ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat di jam 10 pada saat saya melakukan perekaman, itu volumenya masih berada cukup kecil untuk volume bayarnya, tapi harga sudah mulai reject mendekatin di area 1780 ini. Nah, kalau kita lihat secara struktur ya, sekarang secara struktur memang masih naik ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada support ya, atau bisa dikatakan resisten yang berubah menjadi area support di sini di 1780 ini. Kemudian kalau untuk minor supportnya itu ada di sini di 1778. Oke, ini untuk minor supportnya 1778, untuk support utama di 1 jam itu di 1780. Jadi kalau kita lihat selama harga tidak break dari 1780 ini ya, harganya itu masih bisa lanjut naik untuk retest kemana, ke sini 1790 lagi sampai 1793 dengan kenaikan tertinggi mungkin bisa ke harga 1802 lagi. Nah, hari ini juga ada news ya untuk USD. Jadi memang harganya itu akan volatil lagi. Dan kalau kita lihat di sini itu kan ada area order block di 1 jam ini. Nah, di sini order block ini. Nah, ini akan jadi target utama dia nih di sini untuk menjemput area ini di harga 1793 sampai 1798. Jadi memang cukup besar untuk area order block yang ada di sini. Jadi mungkin akan kita jadikan area resisten aja. Jadi nggak kita jadikan base zone. Jadi kalau untuk resisten itu ada di 1793 sampai 1798, baru dia ke 1802. Jadi ini ada resisten yang harus di breakout sama dia.
sebelum dia mencapai area height yang kemarin lagi di area kurang lebih 1810 begitu. Karena secara struktur kalau kita perhatiin memang di sini posisinya itu masih uptrend ya, itu karena dia membentuk yang pertama height yang ada di sini ya tanggal 6 Desember. Ini higher height-nya lagi di tanggal berapa ini? Tanggal 6 Desember juga ya. Cuma ini kalau yang ini di jam 10 pagi, kalau ini jam 8 malam. Kemudian yang ini di jam 2 subuh di tanggal 8 Desember juga kalau kita lihat. Nah, ini memang secara struktur harga dia masih membentuk pola naik. Lalu kalau kita lihat memang lower low dia itu ada ya 1, ini 2. Nah, ini dia sedang coba untuk membentuk lower low yang baru lagi gitu. Nah, kalau kita perhatiin memang lower low dia ini lower height ya. Nah, ini masih proses untuk dia naik ke atas atau masih project rejection. Jadi masih belum closing candle. Jadi closing candle kita baru tahu nih dia mau reject, naik atau dia melanjut turun gitu. Nanti maksimal kalau kita lihat ya, kalau kita ukur dengan menggunakan Fibo. Oke, di sini kita ukur pakai Fibo. Untuk penurunan atau retracement maksimal dia itu kurang lebih di harga ini. Jadi memang nggak jauh dari harga 1778 sampai 1780 area yang kemarin kita bahas juga di video kemarin. Jadi memang ini jadi batas maksimal retracement dia. Artinya kalau harga break dari sini maka dia akan lanjut turun, retest ke 1774, kemudian baru lanjut lagi retest ke area ini, ke area 1766 1769 kembali begitu. Jadi kalau begini memang secara struktur dia masih naik. Lalu kalau kita perhatikan DXY juga masih cukup stabil ya di sini ya. Dia masih cukup sideways dan belum ada pergerakan yang cukup signifikan karena si DXY ini kalau kita lihat di daily juga posisi dia itu masih mencoba mengulang pola yang sama dari tanggal 17 November sampai kurang lebih tanggal 1 Desember. Jadi kalau kita lihat untuk DXY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau dia nge-break dari 105.6 ini atau dari garis yang ini yang saat ini jadi resistennya, maka dia akan lanjut turun dengan area target turunnya ya. Kalau kita lihat sih memang di 103.7 gitu. Ini juga udah pernah saya bahas juga di channel Telegram kemarin. Oke, kita coba balik lagi ke time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam ini sebenarnya untuk si DXY sendiri itu menunggu FOMC minggu depan yang akan dilaksanakan kurang lebih di tanggal 13 atau tanggal 14 Desember nanti. Itu adalah FOMC di akhir tahun ya, atau FOMC terakhir di tahun 2022 ini. Jadi memang secara keputusan juga akan lebih diperhatikan oleh pelaku pasar, terutama investor-investor yang mau menginvestasikan uangnya ya ke beberapa sektor dari hasil FOMC nanti begitu. Jadi kalau kita lihat untuk area resistensi DXY hari ini itu ada 105.3, kemudian 105.6 ya, ini ada majornya, kemudian ada di area 106.120. Untuk support ada di 104.9. Nah, kalau kita lihat memang kalau di sini sama harga nge-break dari sini, artinya dia akan masuk lagi ke area support ini ya, ke area support 104. Nah, ini sebenarnya kategorinya itu adalah si DXY ini sedang sideways. Karena kalau kita perhatikan begini, ya pergerakannya itu dia nggak jauh-jauh dari harga 105.3 sampai 104.9. Kecuali memang DXY itu bisa break dari 104 ini. Kalau dia bisa break ya 104.9, maka dia turun lagi untuk tes ke low yang kemarin. Kurang lebih di harga kalau kita lihat di sini ya, di 104.1 sini. Sampai terendahnya itu nanti di sini 103. Artinya secara daily itu dia mengulangi struktur pola yang sama. Nah, kemudian kalau DXY mau lanjut naik, maka dia harus bisa break dari mana? Dia harus bisa break dari 105.6. Begitu dia break 105.6, target kenaikan tertinggi dia masih tetap sama, yaitu di 107.0 sampai 107.2. Jadi untuk saat ini DXY masih cenderung menunggu hasil FOMC untuk minggu depan nanti, karena kan ini udah hari Kamis ya, udah hari Kamis tanggal 8, FOMC nya itu nanti tanggal 13 atau tanggal 14 antara itu.
Jadi nanti akan saya coba infokan di channel Telegram. Ya untuk saat ini memang untuk DXY sendiri masih lebih banyak untuk wait and see dulu. Sedangkan kalau untuk gold memang kita lebih cenderung untuk main short trade-nya aja. Kecuali nanti setelah FOMC mungkin kita bisa mulai menentukan lagi arah harganya itu lebih baik kemana. Tapi kok secara struktur memang di time frame daily-nya ini kalau kita lihat secara struktur harga di time frame daily-nya ini dia membentuk pola naik karena sini ada high pertama, ini ada high yang kedua, ini high yang sebelumnya. Jadi memang secara pergerakan harga dia cenderung untuk naik. Lalu kalau untuk DXY karena dia udah break dari si area supportnya atau dari area trend lainnya, maka memang secara struktur harga dia lebih cenderung untuk turun begitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai market hari ini ya untuk si XAUUSD. Jadi kalau misalkan kalian ada masukan atau pandangan lain, kalian boleh untuk sharingkan di kolom komentar ini juga. Dan terima kasih, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya.